Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Pas saya pulang itu, tiba-tiba ibu bilang di ruang tengah itu, dia bilang, "Nak, selesai MA nanti kamu pergi ke Malaysia, jadi TKI untuk kerja sawit." Pergi ikut sama kawannya Malaysia, dikerja sama orang tua kan waktu itu, masih ingat saya kejar waktu itu, ikut juga waktu itu pakai orang tua pakai mobil waktu itu pick up, saya kejar sampai bandara, dia sudah naik ke atas, nggak boleh keluar. Sampai ke rumah bapak itu kayak anak kecil tuh, guling-guling nangis. Saya kemimpi bercita-cita ingin menghafal Al-Quran 30 juz ini, saya bilang. Pas dengar sama begitu sama ibu, dia kayak enggak senang gitu. Jangan menghafal katanya, nanti kamu gila nggak, Quran yang besar itu yang gini tuh nggak muat di kepalamu, ini gila kamu. Saya terutama saya pas ke Medan waktu itu pertama kali dan mulai menghafal itu, kayaknya berhari-hari itu menangis itu sampai ke Pak Limo saya benturkan. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Bincang Bareng Mafaz. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni Maskanul Huffaz Medan, dan beliau pernah mengecap pendidikan S1 jurusan Bahasa Arab, dan sekarang beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz. Masya Allah. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Bang Irwan. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Khair ya. Masya Allah. Beliau ini pernah mengecap pendidikan bahasa Arab, jadi saya agak minder sedikit kalau pakai bahasa Arab depan Bang Irwan ini. Belum pandai lah. Belum pandai. Masya Allah, tawaduk sekali. Sini pun masih belajar. Iya. Ya tetap walaupun kita pernah belajar harus tetap diperdalam gitu kan. Sekarang kesibukannya apa Bang Irwan? Alhamdulillah sekarang di Mafaz diamanahkan di staf program Master Mafaz Internasional Mesir. Oh, jadi jadi admin atau ngurus bagian apa? Bantu-bantu admin. Bantu admin ya. Masya Allah. Bagian internasional dia. Masya Allah. Boleh Bang Irwan, sebelum kita lanjut lebih jauh gitu kan tentang pengalaman-pengalaman dari atau cerita dari Bang Irwan, boleh perkenalan terlebih dahulu, nama lengkapnya dan asal dari mana gitu. Silakan dari Bang Irwan aja lah, biar langsung sapa para sahabat penonton sahabat Quran. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irwan Riyadi. Saya berasal dari Lombok. Dari Lombok, NTB ya? NTB. Masya Allah. Itu indah banget tuh pemandangan di sana katanya. Pernah ke Lombok? Belum pernah. Nah ini perlu nih. Boleh. Nantilah semoga nanti ada kesempatan ya buat main ke sana. Masya Allah. Berapa saudara? Saya 4 bersaudara dan saya nomor 2. Oh, jadi teman-teman, beliau ini masuk Maskanul Huffaz itu sama adiknya juga. Jadi berdua sama adiknya, dan adiknya itu satu angkatan sama saya. Kita satu angkatan ya, tapi beda. Adiknya itu di Maskanul Huffaz Bintaro dan beliau di Maskanul Huffaz Medan. Iya. Baik nih, udah kita perkenalan tentang Bang Irwan. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang pertama nih Bang Irwan. Boleh nih cerita sedikit situasi apa sih menurut Bang Irwan yang situasi sulit yang pernah Bang Irwan rasakan dalam kehidupan? Mungkin pernah dulu merasakan apa gitu kan, situasi yang menurut Bang Irwan itu terpuruk banget gitu. Mungkin bisa diceritakan. Jadi kayaknya banyak situasi, kayaknya terpuruk terus kayaknya saya rasa. Masya Allah. Tapi mungkin saya kira ini adalah sebagai penentu untuk studi saya ke depannya. Oke. Jadi pernah pada waktu itu kelas 3 MA, kelas semester 2 waktu itu saya pulang ke rumah dari asrama. Jadi saya mondok itu kelas dari MTS, dari SMP sampai dengan MA. Pas saya pulang itu,
Tiba-tiba ibu bilang di ruang tengah itu, dia bilang, nak, selesai MA nanti kamu pergi ke Malaysia, jadi TKI untuk kerja sawit. Oh gitu. Iya, saya nggak tahu itu tiba-tiba ibu bilang gitu tuh. Itu saya sedih, cuman saya waktu berusaha tegar. Saya bilang sama ibu waktu itu, ini untung saya pernah dengar cerita namanya Kang Guru Sahnon, namanya Kang Guru Sahnon, salah satu pendiri madrasah di Lombok. Sama persis keren seperti ini. Oke. Jadi ibu bilang, terus saya jadi TKI, saya bilang, kalau saya jadi TKI dan berhenti sekolah, saya bilang, tolong pecat saya dari anak, saya bilang. Kenapa tuh? Iya, saya bilang sama ibu, buat apa saya mondok sekolah 3 tahun di asrama SMP, kemudian lanjut lagi MA, setelah itu kemudian saya disuruh jadi TKI, itu kan sia-sia. Saya tidak tahu apakah waktu itu ibu ingin mengetes atau mungkin karena keadaan ekonomi waktu itu lagi sulit. Oke. Tapi saya melihat ketika saya bilang begitu, air mata ibu saya waktu itu keluar. Dia menangis waktu itu, kemudian dia bilang, "Yalah kalau begitu, sekolahlah, kamu sekolah." Akhirnya saya sekolah, dan saya sekolah di 2 tempat waktu itu. Oke. Jadi setahun itu saya sekolah di 2 tempat, ma'had sama kuliah. Jadi pagi sampai siang saya ma'had, kajian kitab. Kemudian dari siang sampai dengan sore saya kuliah di Nurul Hakim. Itu maksudnya dari ibu abang sendiri, motivasi beliau bilang begitu apa tuh? Maksudnya pernah nggak ditanyakan gitu kan, apa motivasinya setelah lulus sekolah langsung disuruh jadi TKI? Mungkin kan kita nggak tahu latar belakang beliau bilang begitu apa, apakah karena memang ekonomi atau memang merasa butuh gitu, Bang Irwan ini membantu ekonomi keluarga gitu, sehingga beliau sampai melontarkan perkataan kayak gitu. Itu apa tuh? Kalau dari yang saya lihat karena ekonomi, faktor ekonomi. Oh. Jadi kakak kan waktu itu di Malaysia, kakak juga kabur waktu itu. Jadi selesai SMP dia nggak mau sekolah lagi, ikut sama kawan untuk kerja, dan dia pergi pun jadi TKI itu orang tua nggak tahu. Jadi ceritanya itu sangat sedih sekali. Jadi di hari itu tiba-tiba datang ke rumah, salam sama orang tua, bawa tas dia bawa, salam sama bapak sama ibu. Ditanya mau kemana, dia bilang saya mau pergi kemana, pergi kerja kemana, ke Malaysia. Langsung dia pergi. Pergi ikut sama kawannya Malaysia, dikerja sama orang tua. Kan waktu itu masih ingat, saya kejar waktu itu, ikut juga waktu itu pakai orang tua, pakai mobil waktu itu pick up, saya kejar sampai bandara. Dia sudah naik ke atas, nggak boleh keluar. Sampai ke rumah bapak itu kayak anak kecil tuh, guling-guling nangis. Ya karena Allah. Gimana ya, tiba-tiba anak itu paling besar tiba-tiba datang cuma sekedar salam, dan semuanya diurus sendiri tuh kepergiannya itu. Orang tua nggak tahu tuh. Itu kisah kakak. Itu saking maksudnya ekonomi terpuruk atau kenapa? Kalau saya lebih kepada, kalau dia kayaknya ya emang karena ekonomi juga, tapi orang tua nggak pernah menuntut untuk hal-hal lain belajar gitu. Kayaknya lebih keterpikat pada kawan, pergaulan. Itu mungkin lebih tepatnya. Oke, Bang Irwan, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang ini Bang Irwan kan udah menyelesaikan hafalannya, maksudnya udah hatam 30 juz, kemarin kan kita bareng wisuda ya. Nah, motivasi Bang Irwan menghafal Quran itu apa sih? Kok bisa sampai sekarang tuh bisa menyelesaikan hafalannya gitu kan? Boleh berbagi pengalaman ke teman-teman. Saya kepengen menghafal Quran itu dari kelas 3 MTS. Jadi pada waktu itu saya menghafal nih, itu dapat sekitar 1 juz. Oke. Kurang dari 1 bulan waktu saya hafal. Kemudian pulang ke rumah, saya kasih tahu ibu, saya alhamdulillah hafal 1 juz, 30, sebenarnya dari belakang. Saya kemimpi bercita-cita ingin menghafal Al-Quran 30 juz ini, saya bilang. Pas dengar sama begitu sama ibu, dia kayak enggak senang gitu. Jangan menghafal katanya, nanti kamu gila nggak, Quran yang besar itu yang gini tuh nggak muat di kepalamu, ini gila kamu. Oh gitu ya. Jadi mungkin karena awam orang. Oh iya benar. Nggak seperti sekarang kan banyak video anak-anak kecil yang disaksikan kan. Jadi dulu nggak ada seperti itu. Jadi orang tuh emang awam sekali. Akhirnya saya tetap menghafal, tapi ya sekedar ikut-ikutan
istilahnya program Mm-mm. asrama. Cuman Nggak terlalu motivasi, ditekunin iya. ya. Mm-mm. Kemudian ketika ibu bilang begitu, pada waktu itu saya masih ingat, saya berdoa waktu itu, ya Allah, kalau saya nggak jadi penghafal Quran, tolong jadikan saya seorang yang penjaga hafizah, saya bilang. Hmm. Masya Allah. Tahu ini aneh kodenya. Iya. Eh, Oke, oke, Karena lanjut. saya kepengen kalau bukan saya penghafal, setidaknya saya penjaga. Iya, iya. Tapi mungkin qadarullah, Allah berkata lain, mungkin ya takdir Allah berkata lain. Saya alhamdulillah takdir membawa saya sampai ke Maskalan Hufaz. Hmm. Dan motivasi tentunya saya pengen tahu gitu. Kok banyak sekali gitu yang orang yang menghafal Quran. Apa sih yang mereka rasakan ketika menghafal itu? Ada sesuatu yang amazing begitu mungkin di Al-Quran Iya, yang iya. orang kok sampai segitunya menghafal Al-Quran. Mm-mm. Saya pengen tahu itu. Iya. Mungkin itu salah satu motivasi saya. Jadi pengen tahu keajaibannya gitu. Iya. Keajaiban dari Al-Quran itu. Masya Allah. Nah, setelah Bang Irwan menghafal Quran, setelah bisa masuk Maskarul Hufaz dan menyelesaikan hafalannya, pasti ada keberkahan-keberkahan atau keajaiban gitu kan dari Al-Quran. Setelah menghafal Quran ataupun sedang menghafal Quran itu kan biasanya Ya, banyak sekali keajaiban betul atau sekali. keberkahan-keberkahan yang datang kepada kita gitu. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu keberkahan apa saja yang menurut Bang Irwan, Masya Allah, amazing banget gitu. Ini bagi kawan-kawan ini yang mungkin baru menghafal. Iya. Jadi dalam proses menghafal itu akan banyak kawan temukan hal-hal yang luar biasa. Mm-mm. Saya ini terutama saya pas ke Medan waktu itu pertama kali dan mulai menghafal itu kayaknya berhari-hari itu menangis itu. Oh. Sampai ke Pak Limo saya benturkan. Itu ayatnya mudah-mudah saya kira, tapi kok nggak bisa masuk Nggak gitu. masuk. Iya, dibaca berulang-ulang itu nggak bisa itu. Sampai itu saya rasanya ya Allah kok begini itu. Iya. Apa yang saya Iya. kerjain itu. Akhirnya waktu itu saya teringat saya pernah diajarkan istikharah cepat istilahnya sama guru saya. Jadi untuk mencari tahu problem masalah kita. Itu lewat Al-Quran kita cari. Hmm. Nah, kemudian saya sholat hajat 2 rakaat, saya cari, praktekkan. Akhirnya ketemu. Waktu itu saya ingat, kalau salah surah Maryam. Iya. Jadi saya ingat betul ini surah Maryam. Kira-kira 7 kan awal-awal tuh. Bunyinya, Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Mm-mm. Jadi artinya itu, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang bernama Yahya. Iya, Jadi iya. ada kisah di sana. Mm-mm. Dan kisahnya itu Nabi Zakaria pengen punya anak. Mm-mm. Ya, sampai usia agak renta belum punya anak, dia Iya. kepengen. Akhirnya Allah mengabulkan doanya, diberikan kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Iya. Nah, setelah saya baca itu, artinya saya kemudian tahu setelah ini besoknya insya Allah ada kabar gembira. Betul. Allah permudah. Besoknya menghafal cepat saya. Cepat saya menghafal. Dari yang awalnya itu berapa tuh biasanya? Itu 1 halaman saja, susahnya luar biasa 1 halaman. Saya potong-potong dibagi 3 itu. Bisa 1 harian ya? Iya, itu susah sekali. Tapi setelah itu, alhamdulillah itu sampai sehari itu 6 halaman. Bahkan pernah saya sampai sehari itu sampai mendekati 1 juz tuh. 1 hari. Iya, 1 hari. Ya Allah. Itu lika-liku menghafal. Iya, iya. Mungkin Itu salah satu keajaiban yang kayak luar biasa banget gitu, nggak pernah kita dapatkan gitu ya. iya, jadi rasanya itu ya plong sekali itu kayaknya Al-Qur'an ini mukjizat itu terasa gitu. Mm-mm. Yang tadinya susah, kemudian bibir terbata-bata, tapi setelah ya Allah itu rasanya Masya Allah. Karena memang Allah berfirmankan Allah mudahkan gitu kan ya untuk menghafal Al-Quran itu. Masya Allah. Nah, setelah mengetahui keberkahan-keberkahan Al-Quran, ya pastinya kita punya planning ke depan gitu kan, apa rencana kita ke depan. Nah, kalau dari Bang Irwan sendiri itu apa sih rencana ke depannya, goals yang bakal Bang Irwan capai untuk ke depannya itu apa tuh? Tentunya ingin menyebarkan kebaikan, Hmm. menyebarkan dakwah Al-Quran seperti Umar sering bilang kan, Iya. dimanapun kalian mau di pelosok-pelosok sebarkan terus dakwah Al-Quran agar nanti penerus ke depan ini Indonesia isinya Para para penghafal. penghafal Al-Quran semua. Iya. Jadi saya pribadi dari dulu punya impian saya pengen jadi guru besar.
Bisa saya bilang, namanya dokter Rosmala, dia bilang saya Wan, dia bilang belum sukses kalau Irwan belum dokter. Oh. Kan guru yang hebat itu kalau dia dokter yang bisa mencetak dokter. Ya kan? Ya, guru besar, profesor yang hebat, profesor yang bisa mencetak profesor. Guru saya bilang begitu. Dan dulu saya punya impian begitu. Saya pengen jadi guru besar. Saya pengen ngajar di madrasah Labu itu terpencil. Dan saya tidak pengen mengambil di madrasah itu uang sepeser pun. Jadi di balik itu saya pengen jadi pengusaha. Dan tadi usaha itulah Allah kemudian ya kasih saya untuk keseharian saya. Bahkan saya pengen yang kasih ke madrasah tempat saya mengajar itu. Jadi madrasah itu cuma tempat mengabdi. Kami bilang bukan tempat mengabdi, cuman madrasah itu sebagai tempat ya ladang berkhidmat. Jadi dari usaha itu, jadi kita mendonasikannya gitu kan. Kita nggak makan dari hasil lembaga tersebut gitu kan. Ya itu mungkin cita-cita banyak orang seperti itu juga sih. Pengen sukses dan pengen mendermakan hartanya kepada yayasan. Apalagi khususnya penghafal Quran itu kan udah luar biasa banget gitu. Saya malah iri sama para orang tua asuh. Orang tua asuh ya benar. Kita diberikan fasilitas, semuanya tinggal belajar. Dan kadang kita nggak tahu siapa sih orang tua asuh yang kasih kita itu. Sebagai mereka kan nggak mau ditahu gitu siapa yang memberi, dia cuma kasih aja uang itu. Itu kayaknya di akhirat itu masya Allah. Itu buat saya iri itu. Iya. Sekali seperti itu. Masya Allah ya. Kita doakan juga nih buat para donatur. Semoga mereka diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan ya. Karena memang aneh pun nggak tahu sampai sekarang orang tua asuh kita gitu kan siapa. Jadi kayak ya Allah berjasa banget gitu kan kita sampai bisa menyelesaikan wisuda kita, menghafal kita di sini, tapi tanpa kita tahu mereka itu siapa gitu. Mereka lah orang-orang biasa. Iya, masya Allah. Sedekah tersembunyi itu. Oke Bang Irwan, sekarang nih terakhir kita pengen tahu juga nih pesan dan kesannya selama di Maskanul Hufaz dan ada pesan apa buat Maskanul Hufaz nih? Sekarang kan masih di Mapas, nanti kan mungkin bakal kemana, entah dakwah di mana, apa pesannya untuk Maskanul Hufaz, pesan dan kesannya. Pesan. Saya kayaknya untuk pesan saya kurang kayaknya, tapi untuk pesan yang saya rasakan di Maskan, masya Allah, saya bermimpi menghafal Quran, Allah kabulkan lewat perantara Maskanul Hufaz. Saya bertemu di sini para orang-orang hebat. Di Maskan itu orang-orang hebat, masya Allah banyak sekali. Dan semuanya penghafal Quran. Dari medianya, dari semuanya penghafal Quran. Masya Allah, itu salah satu kesan yang saya rasa. Jadi anak-anak muda, calon penerus bangsa, yang semuanya itu dari semua lini pekerjaan dikerjakan oleh penghafal Quran itu di Maskanul Hufaz. Semuanya. Apapun profesinya, dari martnya itu, pedagangnya itu, penjualnya itu, penghafal semua itu. Dari AHRD-nya, dari bendaharanya, masya Allah. Kesan yang luar biasa. Untuk pesan, saya yakin Maskanul Hufaz kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita semua, para guru, kita semua, para santri. Kedepannya Maskan lebih maju, insya Allah. Segala sesuatu yang karena Allah dikerjakan pasti kekal dan berterusan. Benar. Dengan slogan kita, Maskanul Hufaz. Masya Allah. Baik teman-teman sahabat Quran, sudah beberapa menit kita berbincang dengan Bang Irwan ini. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari keberkahan beliau ketika menghafal, cerita sebelum beliau menghafal, itu insya Allah bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri dan terima kasih kepada Bang Irwan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bareng dari acara kita ini BBM Bincang Bareng Mapas. Semoga menjadi amal jariah ya buat teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.